Marilah kita lanjutkan dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul qaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjutkan pembahasan kitab Kifayatul Atqiya. Sekarang masih halaman 10. Masih halaman 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baris ke-6 dari bawah. Baris ke-6 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalal Hasanu. Al-Hasan berkata, maksudnya Al-Hasan Al-Basri berkata, misqalu zarratin, seberat zarrah, minal waro'i, dari sifat waro, as-salimi, yang selamat. Jadi sebesar zarrah dari sifat waro yang selamat dari yang haram. Khairun, itu lebih baik. Jadi ada orang punya amalan bersih dari yang haram. Jadi dia dari sifat waro yang selamat dari yang haram. Khairun, khabarnya itu lebih baik. Min alfi misqalin, daripada 1000 misqal, 1000 beratnya. Minas saumi, daripada minas saumi berupa puasa, wassolati, dan solat. Minas saumi berupa puasa, wassolati, dan solat. Jadi amal yang kecil sebesar zarrah itu bisa disebut dengan debu. Sebesar debu, amalnya kecil, tapi dia memiliki sifat waro yang selamat, terpelihara, terjaga dari sifat haram, lebih baik dari orang itu berpuasanya banyak, sholatnya banyak. Lalu miskol itu artinya seberat. Jadi 1000 miskol dibandingkan dengan 1 miskol. 1 berat dengan 1000 berat. Masih lebih baik amal yang sedikit dibandingkan punya sifat waro dibandingkan 1000 amal tapi tidak punya sifat waro. Jadi 1001 dibandingkan dengan 1000, lalu 1 itu punya sifat waro, terpelihara dari yang haram, itu lebih baik daripada 1000 yang tidak punya sifat waro dari yang diharamkan oleh Allah. Jadi itu kurang lebih gambarannya. Amalannya sama, puasa.
amalannya sama, yaitu sholat. Lalu yang satu itu amalannya sedikit, yaitu satu. Yang lainnya amalannya itu 1000 sholat, 1000 puasa. Tapi yang satu ini punya sifat waro, maka itu lebih baik yang punya sifat waro daripada yang 1000 amalannya tetapi tidak punya sifat waro. Kalau misalkan sholat tidak punya sifat waro, maka sarungnya boleh minjem tanpa izin, dia lakukan. Berarti nanti sholatnya nggak sah. Sholatnya tetap sah. Maksudnya sholatnya tetap sah, tapi ada yang belum izinnya, berarti tidak diterima oleh Allah. Lalu dia wudhu, sendal orang main pakai aja, kemudian dia pakai berwudhu, menyebabkan wudhunya tidak diterima oleh Allah, wudhunya tidak diterima, sholatnya juga tidak diterima oleh Allah. Itu gambaran tidak punya sifat waro. Puasanya juga gitu. Puasanya, sahurnya, makanannya ada yang haram dia tidak tahu karena tidak punya sifat waro, asal makan. Begitu juga bukanya juga asal buka, yang penting buka puasa. Mau makanan di mana kek, misalkan dia buka di masjid, ada jatah orang, akhirnya dia ngambil duluan, atau padahal bukan jatah dia. Nah, asalnya itu haram, asalnya itu halal, karena itu buka puasa buat semuanya rame-rame. Berarti itu kan berarti halal. Lalu dia nyerobot. Nah, nyerobot itu ada orang yang tersakiti, lalu sehingga puasanya itu berkurang pahalanya atau tidak diterima. Ada hak orang yang diambil, padahal sama-sama berhak, tetapi dia ngambil duluan, padahal hak orang yang lebih dulu datang misalkan. Nah, sehingga itu contoh tidak punya sifat waro. Apalagi kalau misalkan dari yang haram, lebih parah lagi. Dari yang seperti itu pun kita hindari. Yang seperti itu kita hindari. Nah, jadi amalan yang punya sifat waro meskipun satu lebih baik daripada 1000 amalan tidak punya sifat waro. Wa qauluhu dan perkataan musannif yang berbunyi wa azimatin, kalimat wa azimatin, maksud hiya, yaitu maksudnya adalah wa azimatin, kalimat wa azimatin, hiya yaitu lughatan menurut bahasa. Jadi azimah menurut bahasa adalah al-qasdu, menyengaja, al-musammamu, yang diiringi tekad kuat. Penyengajaan yang diiringi tekad kuat itu namanya azimah. Jadi orang yang punya azimah adalah orang yang punya tekad kuat. Azimah itu kalau di usul fikih itu adalah lawannya rukhsah. Rukhsah itu keringanan. Azimah itu hukum awal yang dasar. Misalkan hukum dasar sholat zuhur dan asar 4 rakaat, lalu dirukhsah menjadi 2 rakaat. Nah, 4 rakaat sholat zuhur dan asar itu namanya azimah. Lalu rukhsah itu adalah 2 rakaat sholat zuhur dan asar di jamak dan qashar misalkan. Nah, itu contoh bentuk azimah di dalam usul fikih. Jadi dalam usul fikih azimah adalah hukum asal. Di sini azimah menurut bahasa adalah penyengajaan dengan tekad yang kuat. Berarti orang yang bertekad kuat adalah orang yang memiliki azimah. Wal muradu, sedangkan yang dimaksud biha dengan azimah huna di sini adalah al jiddu, kesungguhan, was-sabru, dan kesabaran, alal amri, atas urusan, asyaqi, yang berat. Jadi atas urusan yang berat, atas urusan yang sangat berat, dia memiliki kesungguhan dan kesabaran. Itu namanya azimah. Jadi orang yang memiliki azimah, orang yang memiliki kesungguhan dan kesabaran. Misal orang yang bertasawuf itu orang yang memilihnya ibadahnya maksimal, itu namanya bertasawuf. Tahajud ada 2 rakaat, ada 4 rakaat boleh, ada 6 rakaat boleh, bebas, gak ada hitungannya. Ada 8 rakaat boleh, dia pilih yang 8. Sholat tahajud suratnya yang pendek boleh,
yang sedang boleh, yang panjang boleh, dia pilih yang panjang. Nah, baca Quran 1 ain boleh, 2 ain boleh, 1 juz boleh, dia pilih maksimal baca Qurannya. Nah, itu namanya orang yang bertasawuf. Nah, orang yang bertasawuf itu harus memiliki azimah. Jadi kesungguhan dan tekad yang kuat terhadap urusan-urusan yang berat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alan nafsi, mengalahkan hawa nafsu. Al mukhalifi, yang bertentangan, li hawaha, atas keinginan hawa nafsunya. Jadi ibadah itu bertentangan dengan keinginan hawa nafsu. Misalkan ibadah sholat subuh itu berkeinginan, itu bertentangan dengan keinginan kita memilih tidur. Tidur itu adalah keinginan hawa nafsu, tapi kita memilih bangun subuh, itu namanya ibadah. Jadi ibadah itu selalu bertentangan dengan keinginan hawa nafsu. Begitu juga ibadah-ibadah sunnah, keinginannya main HP, milih baca Quran. Nah, ketika memilih baca Quran itu adalah memiliki kesabaran dan kesungguhan. Itu yang disebut dengan azimah, memiliki tekad yang kuat untuk beribadah, yang ibadah itu bertentangan dengan keinginan hawa nafsu. Wadzalika, hal itu adalah, azimah itu adalah karyadotin nafsi, seperti melatih diri, seperti melatih diri untuk beribadah kepada Allah. Wahamliha, dan menanggung resiko ibadah, dan menanggung resiko kuatnya terhadap ibadah tersebut. Jadi ada orang yang mewajibkan dirinya sendiri, saya harus sholat tahajud dari jam sekian sampai jam sekian. Nah, itu mewajibkan diri sendiri, itu namanya riyadotin nafsi. Tidak semua orang bisa. Ada orang yang mewajibkan diri berpuasa tiap Senin Kemis. Ada orang yang mewajibkan dirinya misalkan berpuasa Nabi Daud, yaitu sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak. Itu pun namanya riyadotin nafsi, melatih jiwa, melatih diri, dan menanggung beratnya ibadah yang lama-kelamaan akan dirasakan nikmatnya. Menanggung alal a'mali, atas beramal, allati yaqtadihal khuluqul matlubu, yang dituntut oleh akhlak yang diinginkan. Jadi seseorang ingin memiliki akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu tercipta dengan adanya riyadotun nafsi, dengan adanya melatih diri untuk beribadah kepada Allah. Tiap ibadah itu punya dampak. Tiap ibadah itu punya hikmah. Dampak itu kita sebut dengan hikmah. Hikmahnya sangat banyak. Ada yang kita ketahui, ada yang tidak kita ketahui. Hikmah itu diantaranya adalah menjadikan seorang berakhlak mulia. Nah, akhlak mulia itu tercipta dengan ibadah-ibadah yang dilakukan. Nah, kalau ibadahnya maksimal, maka akhlak yang mulia itu akan terbentuk dengan sendirinya. Contoh riyadotin nafsi atau contoh daripada amalan yang membutuhkan azimah adalah kasahri, seperti tidak tidur. Seperti tidak tidur. Kasahri, seperti tidak tidur. Sahri boleh juga diterjemahkan dengan begadang, tapi saya kurang pas aja kalau begadang. Soalnya orang yang begadang itu konotasinya negatif. Jadi kalau misalkan pagi ngantuk, kok pagi ngantuk, semalam begadang. Nah, kalau begadang itu biasanya main gitar, kemudian ngopi, kemudian dangdutan dan lain sebagainya. Itu namanya itu contohnya negatif seringnya. Wal ju'i, dan lapar. Jadi seperti
seperti as-sahri, tidak tidur, wal ju'i, dan lapar. Jadi melaparkan diri karena mengharapkan keridhaan Allah itu pun termasuk hal yang sangat penting. Wazuhdi, zuhud. Ini sifat-sifat yang baik yang harus ditekankan agar kita memperoleh kemuliaan di sisi Allah. Zuhud. Zuhud adalah mengambil sedikit dari dunia sebatas keperluannya buat akhirat. Wasumti, dan diam. Wasumti, diam. Diam juga termasuk sifat yang baik. Wal uzlati, menyendiri. Menyendiri itu artinya menghindari manusia karena takut akhlaknya menjadi tidak baik. Jadi itu namanya uzlah, yaitu menyendiri karena takut akhlaknya tidak baik, dia menghindari manusia. Watarkil mushbihati, dan meninggalkan yang samar-samar. Wa ghairiha, dan lain-lain. Mimma, dari perkara yuqarribu, yang bisa mendekatkan ilallahi subhanahu, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dan lain yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini amal-amal ini bisa kita biasakan. Tidak tidur untuk mendekatkan diri kepada Allah, biasanya sepertiga malam yang terakhir. Kemudian kita ibadah. Lapar, kita memperbanyak puasa. Zuhud, menghindari dunia, mengambil sedikit saja dari dunia. Diam, tidak banyak bicara. Uzlah, yaitu menyendiri agar akhlaknya terpelihara. Begitu juga meninggalkan yang syubhat. Nah, itu semua adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu memerlukan azimah, itu memerlukan tekad yang kuat. Wa qala al-Hasanu al-Fazzaju, Hasan al-Fazzaz berkata, bunya hadzal amru, urusan ini dibangun. Ya, urusan ini maksudnya adalah ilmu tasawuf itu dibangun ala salasati asya'a, atas 3 perkara. Jadi kalau ingin memiliki tasawuf yang baik, tasawuf yang benar, hendaklah memiliki 3 perkara. 3 perkara ini sebetulnya mirip dengan hadis Rasul. Allah ta'kula illa indal faqati, kamu tidak makan kecuali ketika dalam keadaan sangat lapar. Jadi orang yang tasawuf itu pasti mengamalkan ini, tidak makan kecuali dalam keadaan sangat lapar. Jadi makannya itu kalau sudah benar-benar lapar, itu namanya mengamalkan ilmu tasawuf. Wala tanama illa indal ghalabati, tidak tidur kecuali ketika sangat ngantuk dan lelah. Ghalabah itu dikalahkan oleh lelah. Jadi dia tidak tidur kecuali sangat lelah. Wala tatakallama, dan tidak berbicara illa indad darurati, kecuali ketika darurat. Jadi bicaranya ketika darurat saja. Darurat itu maksudnya sangat penting baru dia bicara. Ya. Jadi kalau tidak sangat penting, dia tidak bicara. Nah, itu namanya dibangun ilmu tasawuf ini, ajaran tasawuf ini dengan 3 hal. Nah, ini juga sesuai dengan sabda Rasul. Ya, jadi Rasul pun mengajarkan hal yang demikian ini, hadirin sekalian. Jadi kita berusaha untuk mengamalkan 3 hal ini. Kita belum bisa, ya, sedikit demi sedikit. Wadzalika, yang demikian itu, li umumi qauli alaihi salam, karena umumnya sabda Nabi alaihi salam yang berbunyi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Min husni islamil mar'i itu adalah jar majrur, depannya min. Nah, kalau ada jar majrur di depan berarti memungkinkan sebagai khobar muqaddam. Kalau ada yang pantas menjadi
mubtada muakhornya. Nanti kita cari, ternyata ada tarkuhu itu mubtada muakhornya. Min husni islamil mar'i, di antara bagusnya keislaman seseorang adalah tarkuhu, meninggalkannya dia, malayanihi, apa-apa yang tidak bermanfaat, apa-apa yang tidak patut dikerjakan. Jadi meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat itu adalah tanda bagusnya keislaman seseorang. Demikian pembahasan kitab ini, karena ya terlalu berisik, jadi demikian saja. Makasih. Mari kita tutup dengan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin.